Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan sekalian. Juga Bapak Fajri Ihsan selaku dosen pengampu kimia fisik B yang saya hormati, juga rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, di sini perkenalkan saya Muhammad Rizky Khairul Nikmat dengan NIM 333421092. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai proses pada penumpukan padat, khususnya pada bagian 1 dan 2, yaitu mengenai perkenalan pada permukaan padat, juga mengenai adsorpsi dan desorpsi. Baik, di sini untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai saja. Ya, di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu pengenalan terhadap permukaan benda padat. Nah, di situ akan ada mengenai struktur permukaan, juga pelekatan antar molekul dan bidang, juga adsorpsi dan desorpsi. Yang pertama adalah perkenalan kepada permukaan benda padat. Nah, di sini pada permukaan benda padat itu bisa terjadi banyak hal. Ya, salah satunya itu adalah pertumbuhan pada permukaan. Nah, pertumbuhan permukaan ini terjadi karena adanya molekul-molekul yang mengendap di permukaannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa permukaan pada suatu benda itu pada umumnya tidak berbentuk rata saja. Akan tetapi bila kita deskripsikan secara kasar, permukaan pada benda padat ini umumnya seperti jeruk yang ada di rak-rak supermarket. Atau bisa kita lihat pada diagram skema dari permukaan datar pada benda yang saya tampilkan pada layar. Ya, jadi permukaan padat ini berisi isinya adalah bulatan-bulatan dari atom-atom atau molekul-molekul yang menyusunnya. Nah, pada permukaan datar ini umumnya kan jarang berbentuk bidang datar lurus, tapi cenderung pada permukaan kasar. Nah, pada permukaan ini umumnya terhadap beberapa cacat. Nah, cacat ini biasa dikenal dengan yang bernama step. Nah, step ini umumnya berbentuk cekungan yang agak ke atas atau ketidakrataan, jadi dia bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, step ini sendiri memiliki cacat yang bernama king. Nah, king ini bentuknya adalah misalkan step itu atas bawah, maka king ini dia menjadi seperti belokan, atau bisa dilihat di gambar yang saya lampirkan. Nah, pada banyak peristiwa yang terjadi pada permukaan suatu benda, salah satu peristiwa surface growth atau pertumbuhan permukaan. Peristiwa ini terjadi ketika suatu atom mengembun di atas suatu permukaan datar. Nah, adanya cacat yang telah saya sebutkan sebelumnya ini mempengaruhi terjadinya suatu pengembunan atau suatu reaksi adsorpsi yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, semakin adanya kecacatan ini, maka reaksi adsorpsi ini akan terjadi lebih banyak. Nah, kenapa hal ini berlaku? Karena jika kita misalkan suatu molekul gas atau molekul di suatu larutan itu seperti bola pingpong dan permukaan datarnya tidak ada sebuah buah jeruk, maka pada permukaan ini umumnya bola pingpong itu akan gas yang masuk ke dalam permukaan ini seperti bola pingpong yang memantul-mantul di antara buah-buah jeruk ini. Nah, dengan adanya kecacatan, si bola pingpong ini bukannya memantul hanya pada satu jeruk, tapi yang memantul ke semua permukaan atau ke semua surface yang ada pada permukaan ini. Nah, jadi hal tersebut mungkin lebih besar bahwa si bola pingpong ini akan kehabisan energi kinetik di dalamnya, sehingga dia itu akhirnya tidak dapat keluar dari si surface ini, dan dia mengembun atau mengendap di antara jeruk-jeruk ini atau di antara molekul-molekul ini. Yang berikutnya adalah pertumbuhan permukaan. Nah, pertumbuhan permukaan ini kan karena kita sebuah kristal itu dapat tumbuh sejalan dengan molekul atau ion yang menumpuk pada permukaannya, seperti yang sebelumnya pada permukaannya. Nah, ion yang menumpuk ini, bidang kristal ini kan berbeda-beda. Nah, perbedaan bidang kristal ini akan menyebabkan pertumbuhan dari permukaan bidang kristal ini memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Nah, bidang yang memiliki tingkat pertumbuhan paling rendah atau paling lambat akhirnya akan mendominasi penampilan dari kristal ini. Seperti bisa dilihat di gambar bahwa kristal yang bawah, yang paling bawah, yang arah pertumbuhannya ke depan, dia
ia akan mendominasi bentuk dari kristalnya. Sedangkan kristal yang bergerak, yang tumbuh ke atas, yang pertama menjadi yang satu ini dan yang berikutnya, itu mereka berkembang entah kemana karena perkembangannya cepat sehingga bentuknya menjadi tidak karuan. Nah, yang berikutnya adalah proses pengendapan yang terjadi, pengembunan yang terjadi sebelumnya bisa terjadi dengan cara dua jenis, yaitu adalah fisisoropsi dan chemisoropsi. Nah, fisisoropsi ini terjadi karena adanya interaksi van der Waals yang terjadi di permukaan benda padatnya. Nah, interaksi van der Waals ini bersifat sangat cepat, jangkauannya luas, akan tetapi sifatnya sangat lemah sehingga sangat rentan sekali untuk berpisah kembali atau untuk keluar kembali. Nah, pada fisisoropsi ini ordo energi lepasnya itu sama dengan entalpi kondensasinya, lalu memiliki energi aktivasi dan entalpi yang rendah. Juga energi yang dilepaskan dari permukaan ini perlu dilepaskan dengan cara dihamburkan dengan cara tertentu. Jika tidak dilakukan dengan cara demikian, maka atom yang mengembun di permukaan tersebut akan lepas kembali atau tidak akan menempel kembali. Lalu berikutnya adalah entalpi dari fisisoropsi ini dapat diukur dengan cara mengamati kenaikan dari suhunya. Yang berikutnya adalah chemisoropsi. Chemisoropsi ini seperti fisisoropsi, yaitu akan tetapi berbedanya adalah pada chemisoropsi ini membentuk ikatan kimia dan umumnya adalah ikatan kovalen. Nah, terus pada chemisoropsi ini umumnya cenderung untuk menghasilkan bilangan koordinasinya dan memiliki entalpi yang besar, namun umumnya itu ada pada kisaran 200 kJ per mol. Lalu yang berikutnya adalah jarak antara permukaan dan absorbannya lebih pendek dibanding dengan fisisoropsi. Dan chemisoropsi ini dapat rusak jika terjadi interaksi dengan atom permukaan. Nah, yang berikutnya adalah kita langsung ke pembahasan yang kedua, itu adsorpsi dan desorpsi. Nah, yang pertama adalah sebelum kita membahas adsorpsi dan desorpsi, secara umum penyerapan atau yang kita kenal dengan sorpsi itu memiliki dua bagian, yaitu adsorpsi dan absorpsi. Lalu ada kebalikannya, itu desorpsi. Nah, adsorpsi ini ia menyerap ion lalu tertahan di permukaan, adsorben. Nah, ion yang diserap ini bisa kita kenal dengan nama adsorbat, dan permukaan yang menyerapnya itu adalah permukaan adsorben. Nah, di sini ada gambaran kasar bagaimana perbedaan dari adsorpsi dan absorpsi itu sendiri. Nah, berikut mari kita bahas lebih lanjut bahwa adsorpsi merupakan suatu proses penyerapan oleh suatu padatan tertentu terhadap zat tertentu yang terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik atom atau molekul. Nah, pada permukaan zat padat ini tanpa meresap ke dalam, jadi hanya pada permukaannya seperti yang telah rekan-rekan lihat pada slide sebelumnya. Nah, di sini bila gas atau uap yang bersentuhan dengan permukaan padatan yang bersih, maka gas atau uap tadi akan teradsorpsi pada permukaan padatan tersebut. Jadi si gas atau uap itu akan masuk ke jarak antara molekul-molekul pada permukaan padatan tersebut. Jika kita analogikan seperti yang pada kita awal, maka gas atau uap yang kita analogikan sebagai bola pingpong itu masuk ke antara sela-sela jeruk. Jeruknya itu adalah molekul-molekul yang ada di permukaan atau yang ada di permukaan atau surface-nya. Nah, banyaknya gas yang dapat teradsorpsi itu tergantung pada suhu dan tekanan gas serta luas permukaan dari padatan. Nah, jenis-jenis padatan yang sangat mudah mengalami adsorpsi itu ada padatan-padatan yang memiliki nilai porus yang tinggi. Contohnya adalah arang atau benda-benda seperti pasir. Nah, isoterm adsorpsi itu adalah hubungan antara jumlah adsorbat yang teradsorpsi pada adsorben dengan suatu tekanan tertentu jika pada gas atau pada suatu konsentrasi pada zat cair yang didapatkan pada ketika suhu konstan. Nah, isoterm adsorpsi ini terbagi menjadi 3, yaitu isoterm Langmuir, isoterm BET, dan isoterm Freundlich. Nah, adsorpsi Langmuir ini secara umum adalah jenis adsorpsi yang hanya terjadi pada gas monolayer. Lalu isoterm BET ini isoterm yang memungkinkan terjadi pada adsorpsi multimolekular, dan isoterm Freundlich ini adalah proses adsorpsi terjadi secara multikomponen.
Nah, yang pertama adalah isoterm Langmuir. Isoterm ini dicetuskan oleh Langmuir didasarkan kepada 4 asumsi, diantaranya yaitu absorpsi tidak bisa dilakukan di luar cakupan monolayer. Jadi hanya terjadi pada satu layer saja. Yang kedua adalah semua tempat di permukaan adalah sama. Jadi semua tempat di permukaan itu ia memiliki gaya yang sama. Yang berikutnya adalah sebuah molekul hanya dapat teradsorpsi di tempat yang kosong. Berikutnya adalah tidak terjadi interaksi ion antara molekul terabsorpsi. Nah, yang berikutnya adalah pada proses isoterm Langmuir ini terjadi dua proses yang berlawanan, yaitu ada proses adsorpsi dan desorpsi sekaligus. Jadi ada ion yang masuk juga ada ion yang keluar. Nah, persamaan dari isoterm Langmuir ini adalah C per Q sama dengan K per Q0 ditambah 1 per Q0 dikali dengan C, di mana C ini adalah konsentrasi zat terlarut pada saat setimbang, yang Q kecil, yang Q adalah massa zat terlarut diadsorpsi per massa adsorben, yang K merupakan konstanta adsorpsi yang didapat dari percobaan, dan Q0 adalah dari adsorpsi maksimum. Yang berikutnya adalah isoterm BET. Isoterm BET, Brunner, Emmet, dan Teller. Persamaan ini berlaku pada adsorpsi multimolekular. Isoterm BET ini dikembangkan dari isoterm yang sebelumnya, yaitu isoterm Langmuir. Nah, persamaan ini disusun berdasarkan 2 asumsi, yaitu isoterm Langmuir berlaku untuk setiap layer dan tidak terjadi perpindahan antar layernya. Yang berikutnya adalah energi adsorpsi pada tiap layer sama, kecuali pada layer yang pertama. Nah, persamaan dari isoterm BET-nya ini adalah P per V dikali P0 dikurangi P sama dengan 1 per V dikali Vm dikali C ditambah C dikurangi 1 per Vm dikali C dikali P per P0, di mana P0 adalah tekanan uap jenuh, Vm adalah kapasitas volume monolayer, dan C-nya adalah konstanta. Yang berikutnya adalah isoterm Temkin dan Friedrich. Pada isoterm Temkin dan Friedrich, persamaannya diturunkan secara empirik dengan asumsi bahwa penyerapan terjadi secara multikomponen. Model ini dibuat dengan berdasarkan asumsi bahwa adsorben memiliki site yang heterogen dan adanya perbedaan energi pengikatan pada tiap site. Nah, teori Temkin dan Friedrich ini berbeda dengan teori Langmuir yang mengatakan bahwa energi pengikatan pada tiap site itu sama. Sedangkan menurut Friedrich dan Temkin dan Friedrich, energi pada tiap site itu berbeda, sehingga bersifat heterogen. Nah, persamaan isoterm untuk Friedrich ini adalah X per M sama dengan K, C pangkat 1 per N, di mana X adalah jumlah zat yang diserap, M adalah berat adsorben, C adalah konsentrasi zat setelah adsorpsi, N dan K adalah konstanta yang diperoleh dari percobaan. Nah, berikut adalah grafik isoterm adsorpsi dari masing-masing teori yang telah saya sampaikan sebelumnya. Bisa diamati ya, teman-teman. Ya, yang berikutnya adalah keadaan prekursor. Nah, keadaan prekursor ini adalah keadaan ketika suatu energi potensial ini karena keadaan prekursor ini terjadi karena suatu energi potensial molekul ini memiliki variasi sesuai dengan jaraknya dari permukaan substrat. Nah, variasi ini ditunjukkan di gambar di samping ya. Lalu, pada saat molekulnya mendekati permukaan, energi potensialnya turun. Nah, turunnya ini sebanding dengan perubahan sistemnya, yang awalnya fisis orbsi menjadi keadaan prekursor dari chemis orbsi. Nah, keadaan prekursor ini sendiri adalah keadaan yang menandai atau yang mengawali suatu keadaan atau suatu reaksi kimia. Nah, makanya di sini terjadi perubahan dari fisis orbsi ke chemis orbsi. Nah, perubahan ini diawali dengan keadaan prekursor. Nah, terus pada proses ini terjadi disosiasi menjadi fragmen-fragmen. Nah, terjadinya itu ketika molekul bergerak ke keadaan chemis orbsi dan tepat setelah fase awal penambahan energinya. Baik, sepertinya cukup saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.